Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bolo-bolo, dulur-dulur, konco-konco dengan Ra Kluen. Apa kabar? Semoga semua selalu sehat dan bahagia ya. Alhamdulillah hari ini ketemu lagi. Setiap hari di dapur untuk menyajikan hidangan-hidangan sederhana ala kampung. Hidangan-hidangan sederhana yang dibuat dengan biaya yang sangat murah. Tapi mengenyangkan. Kami mau bikin rawon manisah atau labu siam. Ini dia. Bumbu-bumbunya lengkap ya, rawon. Ada daun jeruk, ada keluak, kemiri, bawang merah, bawang putih, lengkuas, jahe, kencur, dan ketumbar plus merica. Tentu saja sebagai bahan utama ada manisah atau labu siam dan daun bawang. Masak rawon manisah alias labu siam segera dimulai. Ada 1 biji labu siam, hanya 1 biji tapi beratnya sekitar setengah kilogram dan harganya Rp2.000. Orangnya wong dodol ya rata-rata harganya Rp2.000. Iya, Rp2.000. Apa memang sengaja ditimbangi Rp2.000 gitu ya? Ditimbang. Sak kilo isine loro, kira petang ewu, dan iki 2.000. Terus daun bawangi. Daun bawang kemana 1.000. Rp1.000 sak bentel. Wes koyo njaluk rasanya. Ya moga-moga seluruh bapak petani, apapun petani sayur, biasanya ya umumnya petani sayur hidupnya selalu sejahtera dan sehat, bahagia ya. Kasihan karena memang harga sayur sering sekali turunnya kadang-kadang edan-edanan nggak jelas gitu ya. Pernah buat tomat itu sampai iso lewaran banget ya. Saiki mek sak kilo mek 3.000. Kami mau mulai masak rawon manisah. Saya selalu bertanya kepada Mbak karena siapa tahu memang ada cara yang lebih baik gitu ya untuk bisa dilakukan. Saya tangannya cuma bongkar. Ya. Sementara karena saya cuma pegang kulit luarnya jadi tidak perlu pakai plastik. Nanti ketika mengupas baru akan pakai plastik. Manisah, Bian tahu nandur manisah ya? Tahu Bian, terus sampai belengkar-belengkar. Iya. Nandur manisah di belakang itu. Manisah timun tahu ya? Manisah timun koro. Koro bedok sama ngedol-ngedol. Waluh, blonceng, kondur tahu kabeh ya. Tahu. Terus kalau benih nanti ya, kepingin maneh aku apa itu istilahnya melestarikan gitu ya. Kondur, blonceng, iling aku zaman mak ya biasanya. Dewa ya didol kayak manisan kondur. Buat manisan kondur luar biasa memang kreativitasnya. Tadi diiris-iris kemudian direbus ya. Diuleni karo banyu kapur, ben gak hancur. Terus mari kalau digodhog dulu. Terus dibacem karo gula. Terus disuntuki kaya sate. Ya kasih sumbo. Sumbo merah, kuning, hijau. Ya menarik buat anak kecil. Lain waktu saya akan praktikkan. Ya selama 2 pekan ini kami baru terfokus ke masakan ini ya. Masakan yang untuk dimakan dengan nasi gitu ya. Masakan-masakan yang lain seperti cemilan lah, jajanan apa itu nanti pelan-pelan akan saya praktikan juga bersama Mak. Tentu saja makanan-makanan atau jajanan yang memang lumrah di kampung. Sudah, nah kan keluar ketannya. Sekarang sudah ada teknologi untuk mengupas ya, mempermudah ibu-ibu rumah tangga mengupas tidak pakai pisau lagi tapi pakai apa ini sebenarnya? Peretan. Pisau khusus untuk mengupas. Lebih mudah dan lebih cepat dan lebih rapi. Karena terfokus pada kulit luarnya. Tapi kalau pakai pisau biasanya sampai daging-dagingnya kena gitu ya. Ya beginilah kehidupan dalam keluarga kami, selalu ada upaya untuk hapus-hapus, bohong, ngapusi dalam tanda kutip. Ya rawon biasanya identik dengan daging. Tapi karena kondisi tertentu kami akhirnya berimprovisasi untuk tidak menggunakan daging. Bayangkan daging sekilo 120.000, sedangkan manisah sekilo 4.000. Sungguh bumi dan langit harganya, perbedaan harganya bumi dan langit. Ya sudah, yang penting tetap bisa dinamakan rawon. Jadi ditakoni mangan apa sampean? Rawon jo. Rawon apa? Manisah. Ya orang lain mungkin tertawa melihat betapa upaya kami untuk bisa menyiasati kehidupannya
Yang seperti itu selalu saja ada gitu ya. Selalu saja ada trik-trik baru untuk bisa membohongi kondisi. Tapi kami lakukan semuanya dengan bahagia, tidak ada yang disesali. Sudah sering saya ceritakan seperti ini. Rawon manisan. Sebenarnya fungsi keluar ini kayak apa sih, Pak? Warna ireng apa memang butuh rasa? Ono ambune. Oh, aromane. Jadi keluar dibutuhkan selain untuk warna hitamnya juga untuk aroma tertentu. Ini yang bikin saya salut pada nenek moyang dulu. Kok iso ngono lho, iki digabungnya ambek bumbu-bumbu ini kok tadi jenis masakan yang unik, yang berbeda, tapi tetap enak, jenenge rawon pula. Yes. Manisa yang sudah dikupas oleh Mbak saya akan potong-potong. Potong kotak-kotak ya. Bumbu yang sudah saya potong-potong segera saya goreng agar nanti saya lebih mudah lagi ketika mengulek atau menghaluskannya. Pekerjaannya agak lebih berat karena ada kemiri dan yang paling menyebalkan di sini adalah ketumbar karena nggak akan pernah bisa halus, hanya pecah-pecah gitu saja. Bismillah, saya angkat, saya matikan dulu kompor agar pemanasan segera berhenti. Ini hasil kalau menggoreng tidak terlalu besar api, jadi masih kecoklat-coklatan manis banget. Waktunya untuk diulek. Saya rebus air pertama gunanya untuk merebus manisa dan yang kedua untuk melunakkan keluak. Ini di tangan saya sudah ada 2 biji keluak yang akan saya geprek kulit luarnya sampai remuk untuk diambil dagingnya di dalam ya. Dikeprek dilumpang begini ya. Bismillah. Keras banget. Ini hasilnya seperti ini. Satu lagi, bismillah. Belum pecah. Atos. Aneh. Wes. Jadi sudah 2 keluak ini sudah saya geprek. Tinggal mengeluarkan dagingnya. Sebenarnya aromanya aneh, asam-asam bagaimana begitu ya. Tapi entah kenapa dipilih oleh nenek moyang kita untuk menjadi bagian dari rawon. Nah, saya hancurkan dulu di sini. Diremukkan, dipenyet-penyet seperti ini sampai halus. Lalu masukkan air panas. Setelah itu disaring, diambil airnya. Saya tuangkan air panas ke sini. Ya, segini saja. Sisa air saya pakai untuk merebus manisa. Daun bawang dirajang oleh Mak. Di depan cobek ini ada larutan keluak. Ya, ini larutan keluak. Nanti akan disaring masuk ke panci. Waktunya memasukkan bumbu. Bismillah. Seperti biasa sambil mencuci cobek. Lagi sampai cobek benar-benar bersih. Sekali lagi keluak yang sudah diencerkan dengan air panas saya masukkan juga ke sini. Bismillahirrahmanirrahim. Disaring ya. Nah, begini saja. Selesai. Daun bawang dan daun jeruk siap bergabung juga, bersekutu juga dengan bahan-bahan yang lain. Bismillah. Garam secukupnya, lebih baik menambah daripada terlalu banyak. Bismillah, pure. Begitupun dengan gula pasir pure. Terakhir, karena tradisi di rumah kami juga menggunakan micin, tidak lupa micin bergabung pula pure. Di belakang saya ada Mas Nabil.
yang sedang menonton saya masak rawon Manisa. Suka atau enggak Mas Nabil? Masak, jangan bohong. Sudah selesai, tinggal menunggu Manisa sampai empuk sesuai selera. Kalau mau empuk banget ya agak lama, tapi kalau masih ada sedikit cross gitu ya jangan terlalu empuk ya. Hanya seperti ini, mudah banget. Memang yang agak rumit adalah menyiapkan bumbu-bumbu, karena bumbu-bumbu yang dikehendaki memang bumbu lengkap. Tapi kalau hasilnya sesedap ini ya nggak akan menyesal kalau konco-konco juga praktik masak rawon Manisa. Terima kasih, selesai sudah. Semoga kita semua selalu sehat dan bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Tahun 2020 itu adalah tahun awal saya serius mendalami YouTube. Tapi sebenarnya sebelum itu sekitar tahun 2016 saya sudah mulai bikin channel juga, tapi saya nggak serius ngerumat. Akhirnya ya sudah terbengkalai. Terus baru terpikir untuk iya saya mencoba serius ya pada tahun 2020. Dilalai kok ya pas ketepaan. Tapi saya pantang menyerah, disiasati oh boleh gak oleh metu-metu kagoan yo metu-metu sak cukupe tempat ngono. Akhirnya ya udah konten keliling di sekitaran Kalipare atau paling jauh mungkin Sumber Pucung atau di tempat-tempat tertentu yang masih memungkinkan ada warung. Mengapa saya konten khusus kuliner ya, karena saya memang benar-benar mencintai bidang kuliner. Saya ingin channel ini bisa menjadi dokumentasi kecintaan saya terhadap kuliner, apapun itu bentuknya. 2020 awal yang benar-benar menguras energi, menguras pikiran, dan menguras biaya. Sekarang bayangkan untuk keliling ke mana-mana, ke warung-warung untuk apa ya? Bukan review sih sebenarnya. Saat itu saya cuma semacam berkunjung saja ke warung-warung, kemudian mencicip makanan. Masih belum ada konsep yang jelas mau saya bawa kemana channel saya. Di pokoknya melebu warung, pesan panganan, tuku, bayar yo. Gak gratis ya. Terus kalau pemiliknya bersedia ditanya-tanya ya ditanya-tanya sesuatu, kalau enggak ya sudah gitu ya. Di antara sekian banyak yang bayar itu ada beberapa mungkin teman dekat yang bahkan 1-2 yang ngotot ngeyel gitu ya mau dibayar ya, pada akhirnya saya nggak bayar itu karena keinginan mereka, tapi sebagian besar tentu saja saya harus bayar. Kenapa? Saya nggak mau jadi beban, intinya itu saya nggak mau jadi beban. Bahkan kepada teman dekat saya itu pun seandainya saya diperbolehkan itu saya pasti akan bayar. Dengan begitu akan tenang. Saya bikin video mau bagaimanapun itu saya seperti nggak ada beban untuk harus begini begitu. Tapi kalau mungkin saya digratiskan, saya takut nanti saya tidak bisa memenuhi harapan. Videonya kok ini, videonya kok ngono, kadang digratis nih. Ya mungkin teman-teman saya, teman-teman dekat saya mungkin nggak berpikir begitu, tapi perasaan saya sendiri saja. Makanya saya lebih leluasa untuk akhirnya ya bayar. Itu yang bikin dana jadi membengkak. Kalau dihitung, tapi saya nggak mau hitung. Saya bersyukur dalam perjalanan ke depan ternyata sudah bisa monetisasi itu aja. Sudah hilang. Jadi pikiran tentang biaya yang sekian banyaknya itu hilang. Artinya saya sudah memasuki titik tertentu dan saya bisa melanjutkan. Gitu. Lain waktu saya akan sambung.